saudara, ya. Satu renungan singkat yang karena tadi malam belum diberikan, ya. Maka saya akan mengajak Anda untuk melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya ke-62, saudara. Mazmur pasalnya ke-62. Ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, ya. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, kita masuk kalau Mazmur di sini kita masuk di ayat yang ketiga, tetapi kalau dalam bahasa yang lain masuk ayat yang kedua, ya. Masuk ayat yang ketiga, saudara. 1, 2, dan 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Nah, suratan ini atau Mazmur ini, perikop ini tentunya ditulis oleh sang Psalms itu sendiri atau sang pemazmur itu sendiri, yaitu David atau Daud, ya. Dan karena tidak semua kitab Mazmur itu adalah yang langsung atau yang menyatakan tentang David atau Daud, tetapi ada kadang doa Musa begitu, ya, dan ada tulisan yang lain atau ditujukan kepada yang lain. Tetapi sebagian besar atau most of it gitu atau of them itu ditulis oleh Mazmur oleh Daud itu sendiri. Dan kalau Anda perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ini possibly written during the days of Absalom's rebellion. Artinya kisah ini atau Mazmur 62 ini kemungkinan besar memang ditulis oleh Daud atau pemazmur itu sendiri pada saat dia menghadapi satu pemberontakan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom, ya. Jadi hubungannya dengan kita apa, saudara? Similar, walaupun memang tidak sama begitu, yaitu menghadapi satu tantangan paling berat dalam hidup, ya. Tantangannya apa? Pemberontakan daripada anak itu sendiri, anaknya itu sendiri, ya. Anda bisa bayangkan kalau kita adalah seorang tua, ya, parents gitu, rasanya persoalan yang terbesar bukan bicara tentang penyakit, bukan bicara tentang keuangan, bukan bicara tentang lingkungan sehari-hari, tetapi kemungkinan perasaan itu atau tantangan yang terbesar ketika anak-anak kita memberontak kepada kita. Rasanya kita boleh menjadi pengusaha yang berhasil, rasanya kita boleh menjadi seorang profesional ulung gitu, atau untuk saya menjadi seorang pendeta atau seorang pengajar atau seorang pengkhotbah begitu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya memang sudah menjadi talenta, gift. Tetapi kalau kita melakukan itu, sementara bagian saya dalam melayani, berkhotbah dan juga berpindah-pindah dari satu kota, satu tempat ke tempat lain, dan one day begitu anak saya menentang saya, atau anak saya itu berontak terhadap saya. Dan menurut saya pada hakikatnya kalau saya ini, saudara, kalau saya merasakan bahwa pelayanan saya selama ini tidak pada tempatnya, atau dengan kata lain saya sedang melakukan satu kesalahan, ya. Kenapa demikian? Seorang putra atau seorang putri yang saya didik dari kandungan ibunya atau kandungan istri saya, dan setelah puluhan tahun, one day ketika dia besar terus dia memberontak kepada saya, rasanya itu adalah satu kegagalan terbesar, ya. Saya boleh berkhotbah, saya boleh melayani Tuhan, tapi kok di dalam
rasanya saya tidak diterima, ya. Saya boleh pergi ke sana kemari dan menceritakan tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan, orang lain ditolong. Mungkin Anda bisa berkata seperti ini, ya itu memang tantangan, betul. Tapi kalau kita perhatikan, pasti ada sesuatu di baliknya. Apa itu, saudara? Apa yang kita perbuat di masa lalu itu berpengaruh, saudara. Dan hari ini kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Daud di masa lalu akhirnya terlihat di dalam Daud, ya, di masa depan, ya. Meskipun itu satu, tetapi Tuhan pernah berkata bahwa apa yang kau lakukan, apa yang Daud lakukan itu jahat di mata Tuhan, ya. Bukan persoalannya dia menikah gitu ya, atau dia berkenalan dengan wanita yang akhirnya menjadi istrinya, tapi bagaimana dia mendapatkan wanita itu dengan cara yang ilegal, ya, sampai-sampai dia harus membunuh suami daripada wanita itu. Nah, saya mau katakan buat saudara hari ini, coba kita renungkan di masa lalu kita. Kalau memang ada kesalahan di situ, marilah pada hari ini kita meminta maaf sebesar-besarnya. Anda pernah mendengar khotbah saya tentang hujatan terhadap anak manusia itu diampuni, bisa diampuni. Kenapa? Karena pada saat itu anak manusia belum mati, saudara. Dan Yesus masih melayani. Dan pada saat dia disesat oleh orang Farisi, oleh imam-imam, pada saat itu dia sedang menuju Yerusalem. Dia sedang menuju Golgota, ya. Jadi dia akan naik di sana, dan termasuk dosa ya daripada orang Farisi, orang imam-imam kepala itu bisa diampuni, forgiven. Kenapa demikian? Karena Yesus belum mati. Tetapi setelah Yesus mati dan akhirnya kita tahu beberapa hari yang lalu dia naik ke surga, kita peringati artinya perayaan itu. Kita juga harus tahu ketika Yesus sudah naik ke surga, berarti saya dan Anda berusaha untuk meminimalisasikan dosa itu. Dan kita harus hidup benar, sungguh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dia memberikan roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi, ketika saya dan Anda di sini menghujat Roh Kudus, bisa-bisa tidak diampuni, atau Alkitab dengan jelas katakan tidak diampuni. Seperti apa? Penghujatan atas kuasa Tuhan, ya. Karena pada saat itu Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu, ya. Dan mereka bilang ini blasphemy, ya. Artinya wah ini penghujatan terhadap Tuhan. Di situ kita bisa melihat kalau kita menghujat kuasa Roh Kudus yang nanti kita akan rayakan juga turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lampau, kita memperingati itu, maka kita harus hidup di dalam kehati-hatian. Termasuk Daud menjadi contoh dalam hidup kita. Nah, di dalam pemberontakan itu dia lari, saudara. Daud itu lari. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin dia bisa melawan anak kandungnya sendiri? Nggak mungkin, ya. Karena Daud ini hamba Allah, abdi Allah, ya, seorang pahlawan Tuhan, ya, seorang pemimpin, ya, bangsa, seorang raja bahkan. Nggak mungkin, saudara, ya. Dia memiliki roh yang luar biasa. A man after my own heart, kata Tuhan seperti itu. Yang dia lakukan adalah lari. Nah, di dalam pelariannya dia menemukan satu kekuatan bahwa sesungguhnya hanya kepada Tuhanlah dia boleh berharap. Oleh sebab itu Alkitab di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Nah, pada malam hari ini kedekatan kita kepada Tuhan itu membawa dampak signifikan dalam hidup. Saya katakan signifikan, ya, artinya besar, berdampak sangat besar. Apa sih dampak besar yang ditimbulkan, atau apa sih yang kita perlukan? Sesuatu yang besar bisa menghibur kita, bahkan bisa menetralisasi kondisi hati kita. Apa itu? Alkitab dengan jelas katakan ketenangan. Amin, ya. Walaupun katakanlah kita hidup di dalam kekurangan, walaupun kita yang hidup dalam kesusahan,
Ataupun saudara, katakanlah Anda tidak hari ini banyak orang yang sulit untuk membayar kartu kredit, hutang, ya, tagihan, cicilan gitu ya. Tapi saya mau katakan buat Anda, kedekatan kita dengan Tuhan membawa dampak signifikan dalam lingkungan bahkan hati kita yang terdalam, yaitu ketenangan. Amin. Jadi sederhana saja, kalau ada orang yang tidak tenang, maka kita bisa klasifikasikan bahwa dia adalah seorang yang tidak atau kurang dekat dengan Tuhan. Ada seseorang yang tidak harus saya sebut namanya ya, selalu DM saya, selalu kasih message sama saya. Mungkin sudah 100 kali sudah, mungkin ya. Dan selalu minta doa, minta doa, minta doa, minta doa, dan minta doa, dan minta doa. Terus saya tidak berkeberatan, saya sangat tidak berkeberatan. Tetapi saya mau katakan buat saudara, dan dalam doa-doanya itu, dalam permintaannya itu, saya melihat ketakutan. Ini bicara, saya bisa terjemahkan ketakutan itu sebagai ketidaktenangan dia untuk menghadapi persoalan hidup. Oleh sebab itu, di ayat yang yang kedua atau di ayat yang ketiga, karena ini beda number, di situ dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, dia merasa tenang, dan di dalam ketenangannya dia bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Apa bukti keselamatannya? Yaitu gunung batu. Jadi Tuhan itu menjadi perisai, ya, gunung batu, ya, perisai, sesuatu yang sulit untuk ditusuk atau dimasuki atau dihancurkan, rasanya batu, ya, atau batu dan gunung, ya, gunung berbatu, begitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau saya dan Anda ini hidup bergaul dengan Tuhan dekat, maka kita bisa melihat bahwa dia menjadi our rock, ya, atau not stone but rock, ya. Jadi gunung batu yang keras gitu ya. Kalau kita bilang kayak cadas gitu ya. Dan itu menjadi pelindung kita, saudara, ya. Dan yang kedua, Alkitab katakan bukan hanya gunung batu atau menjadi perisai, tapi dia adalah keselamatan kita, ya, salvation, ya. Kita tahu bersama bahwa our salvation is Jesus, ya, dan Jesus yang mengerjakan keselamatan itu. Jadi kalau Anda ingin selamat, ya terima saja Yesus. Kalau Anda ingin selamat, ya bergaul saja dengan Yesus. Sederhana itu. Dan yang ketiga, Daud katakan dia menjadi fortress, artinya kota benteng, ya. Kota benteng artinya kalau Anda mau masuk ke satu tempat keramaian di zaman dulu, biasa itu ada tembok dibentengi gitu ya. Jadi kota itu kalau sudah dikelilingi dengan gunung batu, ya, terus kota itu dibentengi gitu, ada kota tetapi berbenteng gitu, saudara, ya. Dan di tengahnya itu orang bisa pergi kemanapun mereka suka, ya, artinya keselamatan, ya. Dan orang itu tidak merasa khawatir dan dia perlu tidak merasa takut karena dia tahu dia selamat, saudara, ya. Seperti kita naik pesawat terbang gitu ya, kita tidak perlu tanya siapa sih pilot, terus namanya siapa, kecepatannya berapa, pengalamannya berapa. Kenapa? Karena Anda sudah percaya sama maskapai itu, penerbangan itu. Dan Daud mencerminkan Tuhan yang seperti itu. Nah, saya tutup firman Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadikan Tuhan sebagai sobat karibmu. Jadikan Tuhan sebagai sahabat karibmu, supaya Anda bisa bergaul dengan Dia. Dan ketika Anda bergaul dengan Tuhan, yang ditimbulkan adalah ketenangan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin tenang kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Undangan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Johan Handoyo,
Iya Pak Yohan. Shalom, shalom. So sorry. Aduh, Bapak ini dikangenin oleh banyak orang loh, Pak. Aku tuh Instagram dibikinin orang jadi ya udahlah. Iya, biasa Oke, Pak. Kita silakan emang Pak orang Yohan. gaptek, saya juga gaptek, Pak. Apa kabar? Minggu Pentecost yang luar biasa. Baik. Saudara, saya memperkenalkan ini sahabat saya yang kata-katanya ini lembut ya. Pak Yohan ini kata-katanya lembut, tidak bisa keras, kasar, tapi selalu ada di dalam keramahan dan juga di dalam kerendahan hati. Ya, saya sangat bersyukur loh Pak. Saya punya sahabat selama 30 tahun saya kenal Bapak luar biasa dari persekutuan saya dari tahun 91 Mercy dan waktu saya mengundang Bapak Johan Handoyo. Pak Johan Handoyo itu ada di dalam satu tatanan ketenaran dalam arti kata simfoni musik itu sedang hits-hitsnya dan Bapak datang ke persekutuan saya yang kecil, yang sederhana tanpa ada ada rasa apapun juga gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak kepada Pak Johan Handoyo, apa sih artinya pelayanan di dalam Tuhan menurut seorang Johan Handoyo? Silakan Pak. Wah, rekan-rekan selamat malam semuanya. Suaraku lagi rada habis karena baru selesai acara yang nggak habis-habisnya dari pagi. Oke. Yeah. Arti pelayanan, kata pelayanan kan memang dari kata serving atau melayani, artinya kita do something untuk orang lain, untuk ada pihak lain. Nah, tentunya pelayanan yang dimaksud di sini adalah kita melayani Tuhan vertikal, tapi juga at the same time kita melayani yang horizontal. Tapi jangan lupa kita mesti melayani yang di dalam ini dulu juga. Jadi saya kira atas Tuhan, pelayanan ini harus berkenan sama Tuhan, karena harus ada rambu-rambu sesuai dengan arti melayani yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Pak, apa yang Bapak maksud dengan jangan lupa untuk melayani yang di dalam dulu? What is the meaning of that? Iya, karena kalau di Alkitab, Tuhan memilih dari seluruh umat Israel di Ulangan 10 ayat 8, maka ada kelompok yang melayani khusus, namanya Lewi. Oke. Kita semua hari ini juga jadi para imam lah ya. Setelah kita diselamatkan, kita terima pengurapan, pentahiran seperti orang kita, maka kita juga diurapi karena Roh Kudus ada dalam kita. Setelah kita bertobat, nggak mungkin kita hidup untuk diri sendiri. Pasti kita mau melayani. Nah, dikatakan para Lewi itu harus melayani Tuhan pribadi, gitu ya. Setelah itu dia baru publicly melayani keluar. Jadi diri sendiri ini harus diisi. Sebelum kita keluar, sebelum kita help others, sebelum kita ulurkan tangan, sebelum kita ngomong, sebelum kita bersaksi, sebelum kita create something, sebelum kita lakukan hal-hal yang gede-gede, maka ini harus terkonek sama Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita melayani dia pribadi di ruang tersembunyi, in your hiddenness. Setelah itu keluar melayani orang lain, melayani umat yang adalah sama dengan melayani Tuhan. Amin. Pak Johan Handoyo kita kenal sebagai seorang worship leader yang handal, yang being gifted by God, dapat karunia itu, dapat talent itu. Di samping itu Bapak juga as a teacher sebagai pengajar, dan Bapak juga sebagai sebagai gembala, sebagai pemimpin, dan Bapak juga sebagai seorang songwriter dari banyak lagu-lagu rohani yang sekarang menjadi panduan bagi banyak gereja dan persekutuan doa, dan khususnya dikenal oleh banyak orang Kristen, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi juga di seluruh negeri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa Bapak menumbuh kembangkan dan membagi waktu serta pikiran di dalam 4 perkara yang
Tuhan berikan begitu buat Bapak. Bapak kan jadi multi talent gitu, Pak. Silakan, Pak. Aduh, Pak Yohan kayaknya berlebihan. No, I'm telling you the truth. Oke, Ya, ada waktu-waktu khusus, tapi Tuhan bisa bicara kapan saja. Ya, amin. selama masa COVID ini pun, saya nulis ada 3 lagu yang menurut saya cukup kuat, gitu ya. Saya puji, Wow, saya nyanyi. amin. Nah, Tepuk tangan dulu, Dokter. Kita nanti akan mendapatkan bagian berkatnya dan mendengarkan itu tapi lagu. Terus, sekarang Pak. kan bukan saya lagi yang nyanyi, Oh, gitu. tapi generasi baru lah, anak-anak saya Oke. dan tim semuanya dari Symphony Worship ya. Ya. Tentunya kita membagi waktu mesti memang seefektif mungkin. Iya. Time management menjadi penting. Sebagai Ya. seorang arsitek, sebagai seorang yang banyak di art, ya, Oh, saya dulu nulis puisi, bikin drama, ini itu. oh, Tapi mesti punya time management. Biasanya iya, kita betul. yang ngartis itu molor, Iya, moody, seenaknya. Tapi iya, sebenarnya nggak boleh begitu. Sama iya, Tuhan kita mesti punya waktu-waktu yang tertib, sehingga kita betul. harus Iya, mendisiplin diri kita. Dengan demikian, maka kita bisa membagi waktu dari pagi sampai malam, apa saja yang menjadi prioritas, yang lain iya, dicatat saja untuk besok, untuk minggu ini, begitu ya. Sehingga banyak urusan at the same time bisa dikerjakan. Sebetulnya, kapasitas seseorang, perhatikan, iya, kapasitas seseorang itu bisa iya, berkembang. iya, Jadi iya, nggak ada orang yang bilang, saya cuma ini aja, nggak bisa yang lain. iya, Oh enggak. iya, Karena mm-mm, kalau karunia bisa bertambah, talenta iya, juga bisa. Nah, amin. dengan demikian, maka kita tidak boleh mengorbankan yang satu, tetapi juga tidak boleh juga menanggalkan yang ini Iya, terus. Tetapi bagaimana kita membagi iya, prioritas, lalu kita mulai masuk satu persatu untuk. mm-mm, Cuman memang kita nggak boleh serakah untuk iya, semuanya setuju. mau. Pasti Iya, nggak bisa. Karena iya, ini tangan 10 jari. mm, Ada orang lain yang bisa nolongin kita. Sebetulnya Pak Yohan, saya iya. banyak ditolong oleh tim lah ya. Ya, inner Siapa, Pak? circle, oleh tim. Iya, oke. Atau inner circle yang ngerti kita Iya, kemana arahnya, sehingga mempercepat semua pekerjaan. Seperti itu kira-kira tips saya. oke. Amin, amin, Pak. Pak, pada saat Bapak belum apa namanya secara penuh itu melayani Tuhan dalam arti kata pastilah seorang hamba Tuhan itu seperti Bapak, seperti saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain mendengar panggilan itu, Pak. Nah, sebelum Bapak terjun jadi worship leader, kapan itu panggilan itu terjadi, Pak? Saya ada beberapa tahap dalam hidup ini ya Pak ya. Waktu saya Oke, muda sebetulnya, waktu saya masih kecil, saya nggak pernah bercita-cita untuk jadi hamba Tuhan atau gembala yang apostolik begini. Lari ke ya, kiri ke kanan, terbang ke kiri ke kanan, ya, mensupervisi, mengencourage, melatih, mendelegasi. Tetapi dari kecil saya tidak pengen seperti itu. Tetapi melalui proses waktu, Tuhan berikan banyak talenta, lalu ya, waktu saya terjun, mulai melayani, saya melayani very simple kok Pak. Jadi ya. guru sekolah minggu, asisten guru sekolah minggu. Lalu mulai dipimpin paduan suara. Ini Oh, paduan suara bukan cuma paduan suara gereja, tapi paduan suara mahasiswa kampus. oh, oh, Bertanding kiri kanan sampai ke Jakarta, provinsi lah ya. oke, Lalu bertambah lagi, mulai nulis lagu, bikin kelompok band. Saya tetap tidak mau menjadi pengkhotbah, menjadi oke, pendeta. Tapi karena posisi dan demi posisi pelayanan mengharuskan saya untuk terjun lagi. Sehingga ada banyak nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi. oke, Sampai satu saat, tahun 97, ya Pak ya, kira-kira 23 tahun yang lalu, iya, Nabi itu ngomong, dan saya sedang mempersiapkan Millennium Bug tahun 2000, ya, oh, katakan akan drop sistem komputer dan lain sebagainya, sehingga banyak orang iya, utang ini dan uang dan iya, sebagainya, bursa. iya, Lalu saya masih di dunia bisnis ya, iya, lalu di waktu itu saya dinubuatkan, dan perlu 3 tahun untuk saya kakinya sepenuh waktu. Tetapi gembala saya waktu itu katakan, nggak apa-apa lah Johan Handoyo,
kakinya di pelayanan sudah 2/3 kok. Jadi kalau cuma sepenuh waktu cuma nambahin sedikit itu it's okay. Tapi pimpinan saya, gembala saya, Pak Niko waktu itu kan ngerti betul saya sudah membantu dia, saya sudah menjadi wakil dia, melayani sama dengan banyak bidang misi luar negeri, bidang praise and worship, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya, mau nggak mau, karena panggilan Tuhan yang kuat itu, ya, saya dalam kondisi puncak di dalam bisnis, profesi, pengembangan, dan dalam waktu sukses itu Tuhan tarik saya, lalu saya mesti berkata yes Lord, ya, apa aja, karena Tuhan sudah terlampau baik, Tuhan terlampau luar biasa, jadi rasanya berhutang sama Tuhan itu, Pak. Amin, luar biasa, puji Tuhan. Pak, Bapak lahir, Bapak bertumbuh dari keluarga Kristen awal. Iya, saya keluarga hamba Tuhan, Pak. Iya, karena saya mendengar banyak berita dan kesaksian bahwa seluruh keluarga Bapak sebagian besar juga melayani, ya Pak ya? Iya, makanya saya nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Sudah cukup mereka aja gitu. Bukan karena pendeta itu jelek, tetapi saya pengen sesuatu yang lain, berkiprah di tempat yang lain. Saya pengen jadi arsitek yang top waktu itu. Pengen. Tapi akhirnya Tuhan angkat juga, akhirnya berkiprah di dunia pelayanan yang bisa menjadi saluran berkat lebih banyak daripada cuma menjadi seorang arsitek yang terkenal. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Netizen, owners yang juga bergabung dengan kita. Nah Pak, sebagian atau lagu-lagu yang Bapak tulis itu sangat memberkati kita ya. Apakah lagu-lagu itu memang inspired by the Holy Spirit? Tetapi apakah ada peristiwa atau apa kejadian atau apalah sesuatu di balik satu atau dua lagu begitu? Ada atau memang terinspirasi aja oleh Roh Kudus? Kadang-kadang lalu membaca Alkitab saya coretin karena kata-kata itu menjadi rema yang kuat di dalam roh saya. Dihidupi dalam roh saya coretin, saya tulis note-notenya di sampingnya, Pak. Saya tutup, berapa hari kemudian saya buka lagi, saya coba nyanyikan, fresh nggak? Nggak? Satu. Tapi ada peristiwa, contoh saya menulis lagu, terima kasih Tuhan. Itu karena ada seorang sahabat yang mengalami proses pergumulan yang hebat untuk pernikahannya. Jadi dia panggil aku Mas Jo ya, Mas Jo bikinin dong saya lagu. Saya bilang, aduh, saya kok jadi terima orderan lagu, tapi enggak, karena ini jadi saya bilang oke deh, saya tulis lagunya. Dan akhirnya direkam. Sebetulnya lagu itu lagu pergumulan, ucapan syukur untuk orang yang sedang mengalami proses yang hebat, tapi Tuhan tolong sehingga ada ucapan syukur, bisa kawin, bisa nikah. Jadi saya tulis, terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan hari pernikahan. Jadi lagu ucapan syukur untuk seorang menikah. Ya, waktu Pak Niko dengar, loh ini lagu cocok untuk saya. Bagus ya. Karena Pak Niko punya warna lagu, not-not yang dia suka. Dia bilang, wah ini tuh saya nyanyikan. Makanya di albumnya Terima Kasih Tuhan Pak Niko itu jadi lagu unggulan, jadi lagu judul. Ada kisah yang lain lagi. Saya lagi banyak kebangunan rohani, simfoni, lagi banyak sekali acara dan di Istora Senayan. Saya bilang, Tuhan lagu apa ini? Saya banyak orang harus datang sama Tuhan apa adanya, bawa dirinya. Lalu lahirlah lagu, bila hati terasa berat, tak seorang pun bebanku, sujud di altarnya. Nah, lahir lagu itu. Sujud di altar. Yes, Tuhan. Ada satu lagu lagi, saya sedang mengalami sebuah proses 5 tahunan, sebuah proses yang cukup berat, tetapi saya katakan, saya mesti lewati dan saya nangis, saya nulis setiap kali alinea yang kedua saya nyanyikan, saya rasa urapan Tuhan kenceng gitu ya. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi. Dulu kalau saya nyanyi lagu itu dibuat segala yang terjadi. Itu saya dengan
haru ya dengan hemat. Karena saya ngelewatin, belum selesai proses itu. Ya. Syukur, ya, ku berterima kasih buat anugerahmu untuk aku. Saya rasa itu yang mengalir luar biasa. Ada satu kali saya rasa anak-anak muda pengen sukacita di album Jam yang pertama atau kedua saya lupa ya. Tapi akhirnya mereka bilang, aduh perlu lagu Om Johan, perlu satu. Oke, saya tulis lagu Sukacitaku penuh. Yang upbeat begitu ya. Oke. Amin. Bisa juga terima pesanan sebetulnya. Gitu Di ya. masa ini, misalkan di masa ini, waktu Symphony Worship pertama dilempar, maka anak saya Ivan bilang, papi, kayaknya temanya pulihkan. Enggak, nanti tema Tuhan kasih. Ya, waktu itu akhirnya lahir, I worship you, Jesus, I worship you. Dan bersama anak saya nulis ya. Tapi di dalam lagu itu ada, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini. Hati ini, hidup ini harus dipulihkan supaya kita bisa jadi intercessor, pendoa syafaat. Amin. Ini doaku untuk bangsaku, gitu ya. Amin. Sekarang baru beredar lagu-lagu itu. Nah, waktu ditulis mungkin Pak Johan, ini kita join lagi Pak, jam 10 kita berhenti Pak, karena 1 jam di Instagram gitu. Tapi Bapak join lagi ya. Detik ini kayak tadi ya Pak. Kita akan mati nih dalam beberapa detik ya. Sebentar. Instagram ya Pak. Oke Pak, silakan. Ya. Nah, shalom. Shalom. Luar biasa. Pak Johan, sebelum kita lebih jauh, ternyata kita disaksikan oleh hampir 2.000 orang ini Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa ya. Puji Tuhan. Pak, amin. Amin. Pak, selain lagu-lagu yang luar biasa, selain pelayanan yang luar biasa, Bapak juga diperbolehkan oleh Tuhan dan melalui Pak Niko untuk masuk di dalam satu cabang khusus, Pak. Dan cabang khususnya itu saya perhatikan angkanya 1 gitu. Cabang khusus 1, berarti Bapak you are the first one. You are the first one. Bisa cerita Pak awal pendirian dari CK1 itu Pak? Saya sudah 5 tahun di Singapura waktu itu. Sekarang saya 2 tahun di Singapura. Mengembalakan gereja Bethany Church Singapura. Dan sedang mengembangkan pelayanan misi ke Asia karena visi yang Tuhan berikan supaya ada di 25 kota besar di Asia. Wow, luar biasa. Ya, sekarang ada di 15 negara dan ada di 27 kota ya besar di dunia. Tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik ya. Waktu itu setelah 5 tahun dalam doa sepanjang malam gitu sama Pak Niko, lalu beliau bisikin saya untuk pulang ke Jakarta. Untuk membangun pasukan God's Army. Saya bilang, aduh Pak Niko, wah saya bolak-balik Jakarta. Memang saya bolak-balik Jakarta Singapura. Ya, dalam 5 tahun itu, sekarang pun juga bolak-balik Jakarta Singapura, udah seperti naik bus begitu ya. Terus Pak? Lalu Pak Niko katakan, Johan pulang bangun satu pasukan. Saya bilang, mana orangnya, mana siapa gitu. Tapi ternyata saya doa dan puasa, beliau katakan tetap harus memulai sesuatu di Jakarta. Jadi ya, sepenuhnya saya nggak mengerti, tapi akhirnya itu yang pertama. Saya katakan, bukankah sudah ada rayon-rayon di mana-mana? Bagaimana dengan saya? Dia bilang, enggak lah, ini satu yang khusus, istilah khusus dimulai. Akhirnya menjadi CK1 yang ada di City Tower. Luar biasa. Itu lahir CK-CK yang lain. Dan tentunya oleh anugerah Tuhan,
Karena ini pelayanan apostolik ya, pelayanan kerasulan pengembalaan yang model baru, yaitu tidak di satu lokasi, satu tempat, itu terus, tetapi melahirkan banyak leaders dan generasi gitu ya, mendelegasi otoritas, delegated authority. Itu memang saya sudah lakukan cukup lama sejak gereja ini bersama Pak Niko gitu ya. Jadi itulah yang mendasari lahirnya CK1, karena saya dipanggil pulang ke Jakarta untuk membangun satu jemaat yang saya punya visi, Pak. Jemaat itu bukan luar biasa, tapi untuk raising up the disciples, reaching out, impacting. Jadi kita lalu beri reach out, jangkau dan beri dampak untuk community, cities, dan nations. Itu visi kami. Sehingga walaupun gereja ini nggak besar, tetapi kita berdoa supaya impact influence-nya yang besar. Itu Pak. Amin. Pak Johan, baru-baru ini kita selesai dengan satu musyawarah nasional ya, pemilihan ketua baru sinode ya, dan sudah terpilih Bapak Ruben Adi. Dan saya melihat salah satu wakil ketua itu dijabat oleh Pak Johan Handoyo. Boleh cerita Pak, menjabat ketua apa Pak? Sebetulnya saya kan sudah cukup lumayan sibuk ya, karena saya juga ada di Empower 21 Asia. Saya juga masih menjadi chairman sejak 2005. Tadi saya kisahkan sedikit Pak Niko minta saya pulang. Tiba-tiba waktu itu saya diminta oleh dunia barat, mereka kumpul ketemu di Singapura, saya diminta menjadi ketua chairman panitia untuk Transform World di Indonesia. Jadi karena lahirnya gereja baru ini, dalam waktu singkat kita jadi tuan rumah untuk kebelatan nasional. Waktu itu dideklarasikan di Stadion Bung Karno, doa 100.000, 90.000 sekian, dan 55 kota, Indonesia akan mengalami transformasi. Dan dimulailah sebuah bahan besar, God, Allah, visit bumi ini melalui gerejanya. Gerejanya bikin dampak di 7 bidang, ya, spheres atau mountain, pilar, lalu juga 7 challenge, tantangannya. Gitu ya. Nah, sejak 2005 itu sampai sekarang, nanti berakhir 2020, saya diminta menjadi chairman untuk transformasi dunia, dan tentunya ini dari 5 benua dan tokoh internasional yang setiap tahun kita bertemu dalam konferensi tingkat tinggi atau summit meeting. Nah, di tengah kesibukan seperti itu, di gereja lokal yang misioner, lalu juga saya wakilnya Pak Niko di beberapa bidang, lalu saya juga di Empower 21, dan juga saya ayahnya anak-anak, suaminya istri saya, gitu ya, saudaranya banyak keluarga, dan diminta lagi ke GBI. Wah, tapi karena Pak Ruben Adi itu sahabat lama semuanya, saya katakan, Pak Johan, please. Nama kita sama ya Pak Johan sama Johan. Amin. Johan, please ada di situ. Jadi saya kebagian lagi untuk ketua daripada Bethel World Mission. Mengurusi gereja Bethel Indonesia ke bangsa-bangsa, berkoneksi dengan banyak International Mission, World Mission, dan juga gereja mitra kita di luar negeri. Satu. Yang kedua, saya diminta menjadi ketua, jadi saya memegang Bethel World Mission sebagai director. Yang kedua, saya juga membawahi semua GBI yang di luar negeri, yang disebut dengan BPLN, Asia, Eropa, Amerika, Oceania. Gitu. Lalu saya membawahi Departemen Pengembangan Misi untuk penanaman gereja nasional, karena visi besar kita 10.000 gereja Bethel Indonesia di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, dan saya membangun satu ministry baru yang namanya Mission of Transformation. Jadi Departemen Misi Transformasi Kreatif yang sekarang departemen itu diketuai oleh Yohanes Nahuai. Sedangkan penanaman gereja yang saya supervisi di bawah
Dr. Franciscus Irwan Wijaya. Sedangkan BPLN ada 4, yang Asia, Eropa, Amerika, Australia. Saya mengoverseer, supervisi, memberi arahan untuk mereka. Itulah bantuan saya kepada GBI Pusat menjadi salah satu ketua. Bersama saya itu Pak Gilbert Lumendong, sahabat saya yang luar biasa itu. Lalu ada Pak Yosia Abisa Putra, lalu ada Pak Yuan Mogi, Pak Roni Daud Simeon, Pak Willy Hadi, dan satu lagi Pak Hengki So. Semuanya pegang bidang-bidang yang strategik di struktur besar GBI. Wow, luar biasa ya. Oleh sebab itu dari awal saya tanya tentang bagaimana membagi waktu, dan Bapak sudah menceritakan ya bahwa itu semua anugerah Tuhan dan semata-mata kebaikan Tuhan. Nah, untuk menjaga kesehatan, Pak, kan dengan begitu banyaknya ya organisasi, badan yang Bapak bawahi semua, kan perlu juga kan Pak, namanya tubuh itu juga dijaga karena bait Allah. Apa yang Bapak kerjakan untuk menjaga tubuh tetap sehat? Nomor 1, jiwanya sehat. Amin. Menjaga hubungan yang sehat. Amin. Tidak pernah menyimpan marah atau apa, dan jangan nggak bisa tidur karena stres. Live it to God, surrendering to God, itu kuncinya. Yang kedua, tentunya saya menjaga pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat tentunya menghindari hal-hal yang bisa menjadi kutuk keturunan. Jadi kalau bapak kita, ayah kita, ibu kita sakit tertentu, dan kita jangan sampai nantinya kena sakit itu dan meninggal karena itu berarti tapi kita patahkan, dalam arti kita mulai jaga, hindari supaya sakit itu, jangan keturunan itu mati di situ, please jangan. Itu mematahkan untuk keturunan dengan respons kita. Lalu yang ketiga, saya juga berolahraga, Pak. Apa Pak? Saya selama COVID ini tiap hari, kalau nggak hujan ya nggak tiap hari lah, bersepeda lah Pak. Tapi juga olahraga ringan, tentunya gym di rumah, Kalau di Jakarta saya ada swimming pool kecil, tapi di sini nggak ada. Ya kita tentu dengan squat ya di lantai ya, untuk gym fit kecil-kecil lah. Itu aja Pak. Ayo betul ya itu oke. Karena saya selalu jumpa dengan Pak Johan Handoyo, selalu dalam kondisi badan yang fit ya, dengan perut yang hampir nggak ada ya, selalu langsing gitu ya, dan itu merupakan panutan juga ya. Oke Pak, ada pesan Pak terakhir untuk seluruh owners ini, seluruh viewers, penonton yang jumlahnya terus bertambah, bisa memberikan harapan atau pesan Bapak untuk kita semua, khususnya generasi muda atau hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini juga melayani Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia yang sedang menonton kita, Pak. Silakan Pak Johan. Nomor 1, saya juga appreciate dan mengakui Pak Johan ini, orang yang diurapi Tuhan, kreatif dan menyenangkan. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Johan dan seluruh sama-sama. Untuk semua rekan-rekanku yang saya kasihi dimanapun Anda berada, mesti tekun untuk sesuatu. Amin. Jangan gampang menyerah. Betul. Lalu kreativitas itu Tuhan pasti bisa beri kok. Apalagi di masa COVID ini kita dirumahkan. Jangan pernah bosan. Buat sesuatu yang rasanya nggak mungkin, tapi kalau kita berani, tekun, dan kita juga mau mengembangkan diri kita. Betul. Saya bicara banyak hal untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri, orang Indonesia. Kalau dia istri, saya katakan, you kan punya dulu latar belakang pendidikan yang aneka ragam. Coba dampingi suami. Kalau suami income-nya lagi kurang, lagi setengah digaji atau akan berhenti dari perusahaan dan lain sebagainya,
Kenapa nggak istri-istri bijaksana silent tetapi bisa create something untuk dioptimalkan gitu ya. Semua orang punya teman, semua orang bisa membantu, semua orang bisa gampang jatuh hati kalau kita genuine apa adanya, kita ngomong, bukan utang, tapi kita menyampaikan ini loh, aku mau buat ini. Jadi kita mesti terbuka hari ini. Kepada tim yang melayani hari-hari ini juga bisa bangun hubungan yang lebih kuat sama Tuhan, lalu beranilah melangkah. Hari-hari ini nggak ada batasan untuk kita, semua orang bisa sharing firman, semua orang bisa nyanyi. Yang dulu nggak pernah muncul di dunia sosmed, hari ini semua bisa genjrengan. Betul. Yang penting kita itu we walk the talk, ya talk, ya kita berjalan apa yang integritas lah, yang kita ucapkan dengan yang di dalam mesti sama. Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita. Yang ketiga, yaitu untuk semua rekan-rekan yang melayani, ini waktu memang opportunity yang besar untuk telayan jiwa-jiwa. Tadi saya selesaikan malam Holy Spirit Night, angka-angka literatur Kristen di seluruh dunia di Amerika melonjak sampai 50%. Amin. Di YouVersion, orang dalam sebulan pertama COVID dari end of March sampai end of April, itu 1,4 juta orang baru sebulan yang tertangkap di YouVersion itu terima Yesus, luar biasa. Dan angka-angka ini luar biasa. Inilah masa tua yang terbesar. Betul. Mereka siap dan stay healthy, stay safe, dan jaga diri kita supaya jangan ada yang tertular, dan kasih tahu rekan-rekan sabar, tenang, dan tidak ke tempat-tempat ramai supaya kita sembuh dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Puji Tuhan. Pak, last but not least, Pak, permintaan banyak, nyanyi dong satu lagu. Saya kan nggak main musik, Pak. Iya. Suara gak juga lagi hilang-hilang. Ya. Tapi kalian kan dengar lagu itu ya? Apa? Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikku. Saya tulis lagu itu di pesawat, Pak, karena anak saya minta-minta pagi. Sampai di San Francisco kurang satu lagu penyembahan. Oke. And then saya tulis baitnya, saya tidur sebentar. Saya tulis refrennya, saya bangun sebentar. Saya lari ke kamar mandi, saya nyanyikan dengan air mata. Kok lagu ini kuat gitu ya? Ini bait Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi rasanya malam ini saya jangan nyanyi. Suara saya lagi kayak burung gagak. Tapi Bapak Ibu bisa dengarkan banyak lagu yang saya tulis, dan ada juga yang sama anak-anak Symphony Worship. Saya pengen saudara semua nyanyi banyak, menulis banyak. Nggak ada yang nggak bisa. Saya pun nggak main musik. Tapi Tuhan bisa berikan musik. Saya lihat generasi muda, pasti kalian bisa berkarya untuk Tuhan. Oke, Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih Pak Johan Handoyo untuk bagaimana Bapak ya encourage kami, memberikan kami tatanan bagaimana juga melayani dan kesaksian-kesaksian hidup, dan bagaimana hidup di dalam kerendahan hati menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Meskipun banyak talenta, tetapi tetap ada di dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih Pak Johan, maju terus dalam Tuhan. Salam saya buat istri tercinta, buat anak-anak, pelayanan, gereja, seluruh jemaat diberkati Pak, dan tetap sehat sejahtera ya Pak. Kita ketemu lagi secepatnya ya Pak. Shalom, blessing semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. 1, 2, 3. Bye. God bless Pak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, seorang Johan Handoyo ya. Johan Handoyo yang begitu mencintai Tuhan, yang setia ya, walaupun memiliki banyak pekerjaan, tetapi waktu-waktu hidupnya banyak dia berikan kepada Tuhan. Jadi tidak heran
kalau dia bisa dipakai dan diberkati serta selalu ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Pak Johan Handoyo, Tuhan Yesus memberkati untuk waktunya. Terima kasih juga untuk kesediaannya ada di dalam One Worship Night, ya. Puji Tuhan.